Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, pertemuan yang ketiga dari gerak melingkar ya. Ibu akan berikan contoh soal. Nanti contoh soalnya kalian catat dulu di buku masing-masing. Setelah itu kalian bisa melihat penjelasan dari pembahasan gerak melingkar ya. Oke, kita akan bahas contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, nah, Ibu bacakan soalnya. Partikel di sebuah roda mengalami perpindahan sudut sebesar 45 derajat. Jika dikonversikan dalam radian dan putaran, berapakah perpindahan sudut tersebut? Nah, jadi untuk contoh soal bagian pertama ini adalah contoh soal gerak melingkar untuk membahas mengenai besaran-besaran dalam gerak melingkar. Nah, untuk contoh soal yang pertama ini itu kita akan bahas konversi dari posisi sudut. Nah, nomor 1, jika diketahui di sini ada apa ini ya, sudut ya. Nah, tetanya 45 derajat ya, berarti posisi sudutnya. Jika dikonversikan dalam radian dan putaran, berapakah perpindahan sudut tersebut? Nah, berarti yang ditanyakan konversi dalam radian dan putaran. Nah, kita kemarin sudah sedikit membahas mengenai perubahan dari posisi sudut menjadi radian dan putaran. Nah, apabila yang pertama ada sudut 45 derajat, kita rubah jadi dalam bentuk radian. Berarti kan untuk satu putaran sendiri ya, atau satu putaran itu kan 360 derajat. Nah, satu putaran sendiri itu juga nilainya kemarin untuk satu putaran kalau jadikan radian nilainya 2pi radian seperti itu ya. Satu putaran itu juga 360 derajat. Sehingga kalau dirubah jadi dalam bentuk radian 45 derajat per satu putarannya itu kan 360 derajat ya. Dikalikan jadikan radian berarti 2pi radian. Nah, seperti ini. Sehingga kalau misalkan dihitung ya kan, dikalikan ini dibagi ya, terus dikalikan dengan 2pi, nilainya adalah 1/4 pi radian. Nah, begini untuk mencari. Jadi masih ada unsur pi-nya. Pi-nya tidak usah dihilangkan, tidak apa-apa. Terus apabila dikonversikan dalam bentuk putaran, ya berarti tinggal ini 45 derajat, berarti 45 dibagi 360 dikali 1 putaran. Nah, jadi nilainya sama dengan berapa? Nah, nilainya berarti kan ini 1/8 ya. Nah, 1/8 putaran. Nah, begini cara konversinya. Oke, itu untuk contoh soal nomor 1. Baiklah, kita masuk contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, roda katrol berputar 360 rpm. Nah, maksud dari rpm ini adalah rotation per menit atau putaran per menit ya. Hitunglah frekuensi, periode, kecepatan sudut dan kecepatan linear suatu titik pada pinggir roda jika jari-jari roda katrol 150 mm. Berarti diketahui, nah nilai rpm berarti putaran per menit itu sama saja kan banyaknya putaran per menit ya. Nah, putaran per menit itu kan sama saja dari N per T. Nah, itu merujuk pada nilai F. F itu kemarin kita bahas mengenai frekuensi. Sehingga yang diketahui nilai frekuensinya itu sebesar 360 rpm. Cuma nanti kita akan rubah dari ini rpm karena satuannya frekuensi itu kan satuannya Hz gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan rubah dari rpm menuju Hz dulu. Nah, yang ditanyakan di sini adalah frekuensinya. Nah, nilai frekuensi yang dirubah jadi Hertz ya, yang A. Terus yang B ada kecepatan linier, lambangnya V. Terus C kecepatan sudut itu berarti omega. Terus yang yang B itu bukan kecepatan linier, periode dulu ya. Nah, baru yang terakhir adalah kecepatan linier V-nya. Oke. Nah, jari-jarinya di situ diketahui, berarti R-nya 150 mm
Atau kalau dirubah jadi meter itu 0,15 meter. Nah, sekarang kita kerjakan untuk poin pertama. Untuk mencari frekuensinya, frekuensi kita rubah ya dari RPM menjadi Hertz. Itu berarti kan 360 putaran per menit, ya kan? Jadi dibagi 1 menitnya itu kan 60 detik seperti itu, ya. Jadi kalau dirubah jadi 6 Hertz. Nah, seperti ini perubahannya dari RPM menjadi Hertz, ya. Terus yang kedua adalah periode. Karena periode itu kebalikan frekuensi, T itu berarti 1 per F, ya. Sama dengan 1/6, nilainya adalah 0,16 sekon. Nah, seperti itu. Poin C yang ditanyakan adalah omega. Omega atau kecepatan sudut bisa kita peroleh dari persamaan 2pi dikali frekuensi, ya. Nah, 2pi frekuensinya di sini adalah 6. Berarti 6 kali 2 12 pi radian per sekon. Nah, yang terakhir poin D itu yang ditanyakan adalah kecepatan linier. V bisa kita dapatkan dari persamaan hubungan kecepatan sudut dan jari-jari, yaitu omega dikali dengan jari-jari. Omeganya 12 pi, jari-jarinya 0,15, sehingga kalau kita kalikan hasilnya adalah 1,8 pi meter per sekon. Oke, itu untuk contoh yang kedua. Untuk contoh soal yang ketiga, oke, Ibu bacakan contoh soal yang ketiga. Sebuah roda sepeda berputar dengan kecepatan 5 pi radian per sekon. Di situ berarti yang diketahui kecepatan ya, kecepatan sudutnya berarti ya 5 pi radian per sekon selama 15 menit. Hitung percepatan sentripetal perputaran roda di suatu titik yang jaraknya 10 cm dari poros roda tersebut. Berarti di sini yang diketahui omeganya nilainya adalah 5 pi radian per sekon, ya. Selanjutnya T-nya adalah 15 menit. Nah, jadikan detik ya, berarti 15 dikali 60, berarti perubahannya di sini adalah 900 sekon, seperti itu. Nah, selanjutnya jaraknya itu atau jari-jarinya ya. Nah, R-nya itu 10 cm atau 0,1 meter. Yang ditanyakan adalah percepatan sentripetalnya. Nah, untuk mencari nilai percepatan sentripetal itu kita bisa pakai persamaan. Kalau pakai V kuadrat per R. Kalau pakai omega, kita bisa pakai omega kuadrat kali jari. Seperti itu ya. Nah, jadi langsung kita gunakan karena sudah komposisinya sudah ada semua. Berarti AE sama dengan 5 pi kuadrat begitu dikali dengan 0,1. 5 kuadrat itu 25. Pi berarti pi kuadrat dikali 0,1, seperti itu ya. Nah, nilai pi kuadrat sendiri, nah pi dikali pi itu nilainya sama dengan 1 ya, konstan gitu ya. Jadi 25 tinggal dikalikan dengan 0,1. Berarti nilainya adalah 2,5 satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, kita masuk contoh soal yang keempat. Ya, contoh soal terakhir untuk contoh soal bagian pertama. Sebuah benda berbentuk roda berputar 6 putaran selama 1 menit. Nah, itu tadi ada putaran per menit, itu frekuensi namanya ya. Diketahui frekuensi 6 putaran per menit. Putaran per menit begitu ya. Lalu tentukan kecepatan linier sebuah roda yang berjarak 10 cm dari pusat roda. Ditanyakan V-nya itu berapa apabila jaraknya 10 cm. Nah, dari jari-jarinya ini nanti kita rubah dulu jadi meter, itu 0,1 meter. Oke. Untuk mencari kecepatan linier, kita bisa pakai persamaan V sama dengan omega kali jari-jari yang hubungannya ya, hubungan translasi dengan rotasi.
kita jelaskan dulu untuk omeganya itu bisa kita cari dengan menggunakan 2πf dikali jari. Nah, berarti frekuensinya harus kita rubah dulu. Frekuensinya berarti 6 dibagi 60, berarti 66 0,1 Hz seperti ini ya. Nah, berarti V sama dengan 2pi dikali 0,1 dikali 0,1. 2pi dikali 1 kali 10 min 2. Berarti 2pi ini kan kali 1 ya, kali 10 min 2. Satuannya meter per sekon. Oke, itu cukup sekian untuk contoh soal kali ini. Silakan dipahami dan dicatat pembahasannya dengan baik. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.